Hai, welcome to Simkadabra. Hari ini kita bakal bahas topik mengenai GERD. GERD ini punya SKDI-nya 4, jadi penting bagi kita untuk tahu sampai ke penata laksanaannya. Daripada berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Ya, materi ini ada di dalam sistem GI Track, di mana sekali lagi proporsi soalnya di UKM PPD itu lumayan banyak. Jadi semua materi yang SKDI-nya 4, terlebih ada di topik GI Track, wajib kita kuasai. Reflux gastroesophagus atau kita biasa kenalnya itu GERD. Nah, sesuai namanya itu, organ yang terlibat ada gaster dan esofagus. Nah, yang terjadi adalah asam lambung yang tadinya ada di gaster itu naik ke esofagus. Sebenarnya saat kita makan, asam lambung itu ada sedikit naik ke esofagus, tapi karena ada gerakan peristaltik dari esofagus, maka asam lambungnya bisa turun lagi ke lambung. Dalam keadaan sedang tidak makan, pertemuan di antara esofagus dan gaster ini ada yang namanya lower esophageal sphincter atau disingkatnya LES. Nah, dia itu berfungsi untuk mencegah asam lambung naik ke esofagus. Nah, penyebab dari GERD sendiri adalah berkurangnya kemampuan si lower esophageal sphincter yang tadi. Itu bisa disebabkan karena kenaikan tekanan intraabdominal, bisa karena hamil atau orang yang obesitas, lalu karena makanan, karena obat-obatan atau penyakit lainnya. Nah, sehingga sphincter yang harusnya menahan asam lambung naik itu justru malah menjadi lemah dan fungsinya berkurang. Makanya bisa terjadi GERD. Nah, keluhan yang sering muncul di GERD adalah rasa panas dan terbakar di retrosternal atau di epigastrik dan menjalar sampai ke leher. Nah, kejadian ini biasanya muncul terutama setelah makan makanan dalam volume besar dan berlemak. Lalu keluhan ini juga bisa diperberat jika pasiennya berbaring, terlentang. Atau saat malam hari, saat tidur, itu pasiennya mengeluh juga bisa. Lalu keluhan lainnya adalah tiba-tiba dirasakan adanya rasa pahit di mulut atau cegukan. Nah, itu bisa juga menjadi gejala-gejala. Nah, sedangkan untuk temuan objektifnya, di sini kita tidak menemukan adanya kelainan pada pemeriksaan fisik, tapi kita bisa melakukan pengisian atau kita tanyakan pertanyaan yang ada di kuesioner GERD. Contohnya seperti ini. Nah, yang unik dari kuesioner ini adalah jika pasien merasakan nyeri ulu hati atau mual, justru lebih mengarah ke diagnosisnya itu bukan GERD. Ya, bisa dilihat di sini poinnya di saat yang lainnya memiliki poin lebih tinggi kalau sering muncul. Nah, justru poin 3 dan 4 ini malah kalau jarang muncul atau kalau nggak pernah muncul itu malah poinnya makin tinggi ya. Nah, ini jadi harus diingat, berarti menurut GERD questionnaire ini kalau misalnya ada nyeri ulu hati atau mual itu justru tidak mengarah ke GERD gitu. Mungkin mengarahnya ke dispepsia ya, yang akan kita bahas di video selanjutnya atau video lainnya. Nah, setelah kita tanyakan ke pasien ini, kita bisa interpretasi seperti di kotak ini. Tapi sekali lagi, interpretasi di kotak ini masih kemungkinan, jadi belum diagnosis pastinya. Lalu ada juga faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan GERD. Nah, ini usia lebih dari 40 tahun. Nanti usia juga bakal berpengaruh di bagaimana kita mengobati pasiennya itu ya. Lalu seperti yang tadi sudah disebutkan, ada obesitas, kehamilan, lalu pekerja yang sering mengangkat beban-beban berat, makanan ini seperti merokok atau kopi, alkohol, coklat, atau makanan-makanan berlemak. Lalu obat ada seperti nitrat, teofilin, verapamil. Nah, kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, faktor-faktor di atas itu berpengaruh ke lower esophageal sphincternya. Nah, itu teman-teman bisa baca lagi patogenesisnya gimana, patofisiologinya. Nah, kalau tadi kan GERD questionnaire ini masih kemungkinan. Nah, untuk diagnosis pasti atau gold standar, maka kita harus merujuk ke tingkat pelayanan kesehatan yang berikutnya untuk dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, nanti di sana bisa ditemukan mucosal break gitu. Jadi, untuk gold standar perlu diingat harus di endoskopi saluran cerna bagian atas ya. Dan bukan kompetensi dokter umum tentunya.
Nah, untuk terapinya, jika kita menemukan soal dengan gejala-gejala seperti di atas, pertama kita perhatikan dulu apakah ada warning sign atau tidak. Nah, di sini saya masukkan saja usianya di warning sign. Ada 40 tahun, usianya lebih dari 40 tahun atau tidak. Lalu ada berat badan yang menurun secara drastis, hematemesis, melena, disfagia seperti sulit menelan makanan ya, odinofagia. Lalu ada anemia. Nah, jika ada keluhan-keluhan tadi, itu berarti kita sebutnya itu warning sign. Dan harus kita langsung rujuk untuk dilakukan endoskopi ya. Jadi berbeda di sini. Kalau udah ada warning sign, ingat langsung ke rujuk dan lakukan endoskopi. Oke. Nah, lalu kalau nggak ada bagaimana? Nah, kalau nggak ada ini kita langsung bisa melakukan PPI test. Nah, nanti setelah slide ini akan dijelaskan PPI testnya itu gimana. Nah, setelah dilakukan PPI test, jika ada perbaikan gejala, maka kita bisa diagnosis GERD. Nah, lalu kita lanjutkan terapinya sampai 4 minggu dan boleh ditambah prokinetik seperti domperidon. Di situ dosisnya 3 kali 10 mg. Nah, selanjutnya obatnya on demand aja, yaitu terapi jika diberikan jika pasiennya mengeluhkan ada keluhannya lagi. Tapi kalau misalnya keluhan tidak hilang setelah di PPI test atau kambuh kembali setelah di terapi empirik, maka kita harus merujuk lagi. Ya, alurnya ini lagi, kerujuk lagi untuk dilakukan endoskopi. Nah, untuk membahas PPI test tadi nih, kita bisa melakukan atau memberikan PPI dosis tinggi. Contohnya ini omeprazol 2 kali 20 mg per hari dan lansoprazol 2 kali 30 mg per hari. Itu diberikannya selama 7-14 hari. Ingat ya, 7-14 hari, bukan cuma 3 hari atau 5 hari, itu diberikan 7-14 hari. Kalau di praktek mungkin amannya sampai 14 hari. Nah, jika di tempat kita itu nggak tersedia PPI, kita juga di sini bisa berikan H2 blocker ya, tapi jarang ya sekarang terbatasnya PPI gitu. Tapi di Permenkes di sini ada ditulis kalau misalnya nggak ada PPI kita bisa gunakan H2 blocker 2 kali sehari. Contohnya simetidin atau ranitidin atau famotidin ya. Selanjutnya kita juga jangan lupa untuk edukasi pasien mengenai lifestyle-nya. Nah, seperti contohnya itu mengurangi berat badan kalau orang itu obes. Lalu kalau orang itu merokok, kita sarankan untuk mengurangi dan berhentikan merokoknya. Lalu tidak mengkonsumsi zat-zat yang mengiritasi lambung seperti kafein, aspirin, alkohol dan obat dan makanan-makanan yang sudah disebutkan tadi ya. Lalu tadi kan kalau posisi tidur terlalu terlentang itu bisa naik asam lambung lebih mudah. Nah, makanya kita bisa sarankan boleh diganjal kepalanya lebih tinggi gitu. Lalu makan itu kalau bisa 2-4 jam sebelum tidur dengan porsi kecil ya. Lalu kurangi makanan-makanan juga yang berlemak. Nah, GERD ini nggak bisa dianggap enteng dan harus segera diobati karena komplikasinya juga lumayan serius kalau kita biarkan, terutama di esofagus ya. Bisa mulai dari radang esofagusnya, lalu bisa ulkus, bisa pendarahan, nanti bisa struktur esofagusnya, perubahan struktur gitu karena ada jaringan ikat jadinya. Lalu ada Barrett's esophagus, dan yang paling parah itu nanti setelah Barrett's itu bisa adenokarsinoma. Nah, di lain-lain juga kita bisa temukan komplikasinya jadi batuk, jadi inflamasi ke laring atau faring, atau bahkan jadi aspirasi ke paru ya. Ya, sekian pemaparan materi tentang GERD. Semoga pemaparan tadi bisa membantu persiapan UKM PPD-nya. Buat teman-teman yang mau tanya atau saran video selanjutnya mau apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga persiapannya lancar dan see you.